Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi nongkrong di tempat nongkrongnya Kang Guru Gembul nih. Kafe apa Kang namanya? Ya itu. Iya ini. Mending ayam dipromosikan. Glory Box. Ini tempat ngumpulnya komunitas Siraru juga. Komunitasnya kita Guru ya. Gembul ya, kita. Biasa kita tiap hari Jumat Sore. Jumat sore jam 4 minggu ketiga setiap bulannya kita ngumpul di sini. Kita diskusi ilmiah atau gibah, ngegibahin gibah. orang ya. Tapi gibah berfaedah. Ya Bang. Nah, kali ini kita acaranya mau Q&A-nya Kang Guru Gembul nih. Ya. Jadi sudah ada beberapa daftar pertanyaan dari subscriber. Kebetulan ini udah ada 520.000 pertanyaan Kang. Waduh. Tapi setelah sama tim di kurasi Tapi bohong itu meni keterlaluan itu. Kalau buatlah bohong yang smooth gitu ya. Biar bombastis. Jadi Loh, orang kok kalau jadi nanti tujuh? mau datang ke Glory Box gini, bisa promosinya bombastis gitu, aslinya datang. Bisa gitu. Kita kalau hari Senin promosinya bombastis, diskon 50%. Oh ya? Iya, Naikin semua dulu minuman. 50%. Oh enggak. Ini. Kita kalau ngasih diskon kayak di Singapura, jadi dari harga yang emang segitu ya udah dipotongnya dari segitu. Kalau Tapi- di Indonesia kan itu dinaikin dulu kan, Ya. baru di diskon. Oh kita nggak kayak gitu permainannya. Oh. Kita Tapi lebih smart, kan smart people. Oh, Loh ini acara apa? naon sih maksudnya tikis. Salah acara ya? Jawab lah, Der. Yuk kita tanya jawab. Kita mulai ya, pertanyaan pertama dari adik kita yang namanya Naon sih? Ya, pertanyaan pertama ini Kang, di mana tanggapan Kang Guru Gembul mengenai AI yang udah bisa bikin ilustrasi waifu anim? Saya juga nggak tahu waifu apaan, nggak sekolot ya. Naon waifu anjir? Iya. Apakah bisa menggeser tenaga kerja ilustrator? Nah, mangga Kang, dijawab. Ya bagaimanapun ya sekarang tuh AI itu gak bisa disangkal, gak bisa ditahan. Jadi orang-orang paling kaya di dunia saat ini itu kerjanya justru di dunia digital, di dunia AI, memanfaatkan AI dan merevolusi AI. Ya. Jadi semuanya. Jadi mulai Mark Zuckerberg, Elon Musk dan lain-lain semuanya bergerak di tempat yang sama. Karena apa? Karena pangsa pasar kita memang di sana. Jadi dalam masalah ekonomi itu, kalau pangsa pasar sudah bicara begitu, tidak ada yang bisa menahannya. Mau itu kebijakan politik, mau itu ketentuan syariat dan lain sebagainya, biasanya masyarakat akan cenderung memilih yang sesuai dengan selera pasar. Mau pemilu, mau apa dan sebagainya. Nah, selera pasar kita itu adalah anak-anak muda yang butuh gairah baru dalam berteknologi, dalam apa, dan AI ini pada akhirnya menjadi semakin lama semakin dibutuhkan. Karena coba misalkan ini dalam pertimbangan kapitalis gitu ya, pertimbangan kapitalis. Ada sebuah perusahaan yang memperkerjakan 100 ilustrator anime, misal. Bayarnya berapa? Sekian juta. Kemudian mereka kerjanya berapa jam? Sekian. Terus mereka harus digaji kalau lembur. Terus mereka minta cuti, mereka minta libur, mereka minta kesejahteraan, tunjangan dan sebagainya. Coba ganti dengan sebuah AI saja. Si AI itu akan kerja 24 jam sesuai dengan yang disuruh sama si majikannya. Jadi Akang sebagai kapitalis misalkan memilih memperkerjakan 100 ilustrator yang bisa bikin anime, atau membuat satu aplikasi anime yang dilengkapi AI atau berbasis AI, kemudian dia bisa melaksanakan semua tugas. Saya yakin Akang pasti milih AI. Bener ya? Bener gak? Tergantung ya untuk pekerjaan apa dulu. Nah, oke. Nah, Karena gini Kang, background saya desain produk Nah, pendidikan. iya. Jadi yang pernah saya pelajarin salah satunya adalah human factor. Human factor itu. Jadi salah satu pahlawan di keprofesian saya namanya Alphonse Chapanis. ya. Gitu. Dia yang jadi kalau kita pergi pakai pesawat nih hari ini, nah
kita lagi pakai karyanya dia. Yang kita pakai adalah desain kokpitnya, karena salah satu keilmuan dia, karya dia adalah membuat metodologi shape coding. Iya. Gitu. Nah, apakah AI akan menggantikan seluruh pekerjaan manusia? Tergantung. Dulu saya termasuk yang berpikir bahwa AI tidak bisa menggantikan karya-karya seni, gitu. Karena di karya seni kita bisa ngerasain adanya nyawa dari si seniman, gitu. Tapi kita juga sekarang tahu ada kayak misalnya nggak cuman AI ilustrator ya, tapi ada OpenDaily di mana kita bisa masukin kata-katanya apa, misalnya guru gembul lagi joget sama Pak Jokowi. Nah, nanti si image-nya akan di-create sama AI, itu bisa gitu kan. Pada akhirnya kalau saya ngelihat sih manusia di pekerjaan tersebut walaupun sudah diambil alih oleh AI akan menjadi operator. Nah, gini Kang, ini sama seperti yang terjadi di revolusi industri zaman dulu itu, Kang. Ya. Jadi zaman revolusi industri itu banyak orang yang mengira bahwa mesin-mesin itu akan menggantikan manusia. Ya. Ternyata benar. Ternyata benar. Lalu orang-orang itu akan berubah menjadi operator-operator, dan karena itu maka tenaga kerja menjadi semakin banyak. Ini mah contoh di zaman dulu gitu ya. Dulu bikin baju itu, harganya 1 juta. Yang gini teh harganya 1 juta karena cara bikinnya ada makanan. Cara bikinnya jadi nggak busuk. Aduh, jadi lapar ya. Iya. Cara kerja si AI, cara kerja si mesin itu, kemudian mempercepat itu. Jadi yang awalnya 1000 pegawai untuk bisa bikin 1000 baju dalam waktu 1 minggu berubah menjadi dengan mesin tenun yang super duper itu berubah menjadi dalam sehari bisa mencapai ribuan. Nah, karena itu maka makin banyak orang-orang yang jadi kapitalis. Karena makin banyak orang-orang yang jadi kapitalis, maka makin banyak menjamur pabrik di mana-mana. Karena menjamur pabrik di mana-mana, maka terjadilah sebuah goncangan besar, yaitu kolonialisme. Jadi karena sudah terlalu banyak baju, sudah terlalu banyak apa, dan itu harus dipasarkan, maka jadilah hal yang semacam itu. Nah, butuh waktu sampai Perang Dunia I dan Perang Dunia II untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Begitu. Nah, si AI itu sekarang muncul dalam perdebatan orang-orang yang besar itu. Ada yang mengatakan bahwa AI bisa mengambil alih kita, ada yang mengatakan bahwa kita justru bisa menjadi operatornya. Tapi yang jadi masalah di situ apa, Kang? Yang jadi masalah itu adalah si orang yang bisa jadi operator itu akan ada di satu tempat dan menjajah orang-orang yang tidak bisa jadi operator. Sama seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II mengakhiri berbagai kolonialisme yang terjadi di sana itu. Jadi sebenarnya untuk bisa meredakan AI itu kita butuh sebuah perang besar, karena akan ada revolusi besar-besaran di mana si tenaga kerja itu digantikan. Ini tenaga kerjanya digantikan, jutaan tenaga kerja manusia itu digantikan sama mesin, dan kemudian muncul kapitalis, muncul sosialis, muncul feminis. Semua masalah itu dimulai dari satu masalah yang sama, yaitu ketika tenaga manusia digantikan sama tenaga mesin. Nah, intinya adalah bahwa kalau misalkan kita optimistis bahwa kita akan tetap menjadi operatornya, ya bukan kita yang akan menjadi operatornya, Kang, tapi sebagian orang yang akan bisa menjadi operatornya, dan dia akan menjajah, sehingga orang yang bisa main HP itu akan menjajah orang yang tidak bisa main HP. Ya, AI pada akhirnya memisah manusia menjadi seperti itu. Ya. Ya. Tapi itu panjang deh itu sih. 10 menit, Pak. Oh, 10 menit. Buru-buru tembak. Oh, gitu. Tapi terserah sih. Nggak apa-apa ya, seberesnya aja. Seberes aja. Kalau nanti kan tadi pertanyaannya ada 500 berapa itu kan ya? Kalau nggak kejawab semua nanti untuk bulan berikutnya. Itu. Biar panjang. Ini salah satu di keilmuan ergonomi dan human factor adalah kita setuju dengan penggunaan otonomi oleh mesin gitu. Tapi kenapa perlu ada operator manusia? Karena yang terlalu otonomus akan membuat kebosanan untuk si manusia. Nah, ketika manusia sudah di tahap bosan, maka ketika diperlukan respon yang cepat dan tepat gitu, manusia akan melakukan rash judgment atau pengen balik lagi. Bukan. Misalnya nih kata peluncuran nuklir, rudal nuklir otonomus.
harus pakai tangan manusia. Betul. Kenapa tidak otonomus? Karena kan sebetulnya bisa dibikin ketika ada ancaman langsung meluncur gitu. Nah, tapi kan itu perlu human judgment ya, Iya. dengan pertimbangan yang matang. Jadi bukan pertimbangan mentah. Nah, itu masalahnya dengan otonomus sejauh ini, bahwa ketika sudah mencapai tahap kebosanan, maka respon yang cepat dari manusia dan respon yang tepat sulit dilakukan. Nah, gini Kang, ada satu penelitian yang terkait dengan masalah ini, dan ini ngeri sedap, yaitu si AI itu terbukti bisa jadi manajer dengan pengambilan keputusan yang jauh lebih baik untuk sebuah perusahaan. Sekarang masalah satu-satunya untuk tidak mengoperasikan AI itu adalah etika. Jadi manusia kan tentu saja tidak akan mau menyerahkan. Tetapi secara teoritis artificial intelligence itu mampu mengambil keputusan yang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik untuk setiap tugas-tugas atau kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan dari seorang manajer paling terkemuka. Itu ada. Jadi 15 manajer paling keren di dunia diadukan dengan AI. Saya lupa nama AI-nya. Tapi itu semua 15 manajer itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah dalam pengambilan keputusan yang jauh lebih cepat karena mereka memproses informasi yang jauh lebih cepat. Kemudian untuk misalkan main catur itu tahun 70-an sudah menang si AI teh. Betul. Gara-gara catur. Tapi ada yang lebih sulit lagi, catur Cina. Butuh beberapa waktu, beberapa puluh tahun agar si AI itu akhirnya juga bisa menang melawan Grandmaster catur Cina. Tapi intinya adalah bahwa kalau si AI itu diberikan pengembangan tertentu, maka kita sebenarnya bisa menggantikan tidak semua pekerjaan sampai sejauh ini, sampai batas sekarang. Karena kan AI itu juga ada 3 jenis kan, berdasarkan ininya. Nah, tapi walaupun si AI itu sampai sekarang tidak bisa, tadi tuh saya mau ngomong apa sih? Ya, tapi intinya mah, jadi si AI itu bisa menggantikan bahkan manajer, bahkan pemain catur, seniman. Mereka udah bisa bikin riddle, bikin berita horor, buku horor, dan pernah juga dijual buku horor, dan orang-orang merasa merinding, padahal itu terkait dengan emosi. Tapi si AI itu bisa mengetik yang ini. Nah, jadi masalah satu-satunya di sini sekarang adalah bahwa etika manusia akan berusaha membuat manusia tetap menjadi operator. Tapi kalau si etika manusia itu berubah, karena sekarang etika manusia itu berubah dengan sangat cepat, mungkin si ilustrator dan lain sebagainya itu sangat mungkin untuk digantikan. Cina sekarang udah mulai menggantikan itu, gitu Kak. Ya. Soalnya kenapa saya masih berpikirnya diperlukan operator gitu, karena ketika dilepas seluruhnya otonomus pada AI, ketika AI berpikir ini rada science fiction ya, tapi ada betulnya bahwa pada akhirnya AI akan memutuskan bahwa manusia adalah parasit bagi Iya. dunia. Iya, Dan bisa salah aja. satu solusinya adalah populasi manusia harus ditekan. Maka salah satu cara untuk menekan populasi, dan keputusan itu tidak akan dibuat berdasarkan etika atau etika nilai-nilai moral yang manusia kenal. Makanya si Pak Elon Musk itu mikirnya, daripada nanti kita dijajah sama AI, kan dia tuh yang paling panik kan soal perkembangan AI yang apakah dia harus otomatis diberikan kekuasaan atau tidak. Kan dia tuh akhirnya bikin Neuralink itu kan, yang intinya si otak manusia si AI itu harus diintegrasikan ke dalam otak manusia. Yang Neuralink itu awalnya adalah untuk orang yang kena kanker otak dan sebagainya. Sekarang wacana-wacana ya belum ini, tapi wacana-wacana bahwa kalau itu teknologinya berhasil, kita bisa mengintegrasikan antara AI dengan kecerdasan manusia. Di situ ada kemungkinan kita bisa mengontrol. Tapi bisa juga kejadian seperti Dr. Octopus. Cyborg. Tapi itu salah satu yang bikin keributan Iya. Elon Musk sama Mark Zuckerberg. itu bodor emang. Loncat tema kedua. Nah, Oke. berapa menit ini? Pertanyaan kedua. Hah? 15. Waduh. Tapi ramai gini ya? Ramai. Pertanyaan kedua, ini dari adik kita, nggak tahu siapa namanya. Tahu dari mana itu adik-adik? ini supaya kayak Patino Sidin. Oh. Suka nonton nggak dulu? Angkatan Patino berapa Sidin? sih? Kolot deh. Nah,
pertanyaan kedua, lebih baik mana antara MCU atau DCU? Apa ini? Ya, mangga. Mangga, Kang. Siapa yang nanya ini? Pertama, itu mah gak mungkin bisa diserahkan pada setiap orang, karena setiap orang punya pandangan yang subjektif. Ada yang lebih suka DC, gara-gara sejak awal lebih senang nonton film Batman, dan kemudian misalkan terhipnotis sama Christopher Nolan waktu bikin Spider-Man. Spider-Man. Ada juga yang suka Marvel, karena sekarang Marvel lagi membombardir, walaupun sekarang lagi jelek-jeleknya. Tapi mana yang lebih suka, saya mah gini, Jadi tergantung. kayaknya pertanyaan pribadi deh. Iya. Ke Kang Guru. Kalau Kang Guru sendiri? Oh, kalau saya mah gak ngefans dua-duanya. Saya mah suka pas bagian per filmnya gitu. Misalkan pas Dr. Strange saya nggak suka, pas Endgame saya nggak suka, tapi pas yang mana yang saya suka teh, yang Spider-Man saya suka. Nah, begitupun dengan yang DC gitu. Yang Adam saya nggak suka. Kalau saya mah lebih suka RA Kosasi. Tapi kan bukan saya yang ditanya. Saya mah tetap bertanya-tanya ini teh angkatan berapa gitu. Sudah pada nonton nggak RA Kosasi? Baca. Kok nonton nih? Kang nanya itu Oke. sekolah waktu lulus SMP tahun berapa itu? Saya SMA lulus angkatan 98. SMA 98. Oh, tua berarti. Lulus. Ah, lulus, iya. Berarti tua tuh. Oh. Tapi bangetnya tuaan saya. Maintenance. Ini kayaknya pertanyaan nomor 2 diganti ya. Apa? Yang udah nggak apa-apa. Kita ke pertanyaan nomor 3. Nah ini rada panjang. Saya minum dulu ya biar nggak haus. Ini panjang banget. Saya pengen minum tapi lagi hareeng dikasih yang dingin gara. Aduh. Boleh tolong mintain yang panas? Ya nggak usah. Saya mah ini boleh. Boleh. Oke, pertanyaan ketiga. Saya sebelumnya pernah mendengar Pak Guru bilang kalau sholat di akhir waktu itu bukan sebagai wujud dari melalaikan sholat. Mungkin bisa dijelaskan dengan detail tentang hal ini. Soalnya saya ada masalah dengan orang di rumah yang sangat mewajibkan sholat awal waktu. Aduh. Orang rumah akan marah kalau misalkan ada beberapa dari kita tidak menunaikan sholat awal waktu. Wah ini masalahnya sama orang rumah. Harusnya kita jangan ikutan ya, nontonin aja. Tapi nggak apa-apa, dijawab aja. Ayo debat, Kang. Jadi gini, Nabi itu sering terlambat waktu sholatnya. Sholat zuhur pernah jam 2. Sholat subuh pernah pas matahari udah agak tinggi. Tapi bacanya mohon langsung di Bukhari Muslim. Nah, tapi Nabi Muhammad juga di situ ada konfirmasi bahwa itu pada waktu itu pas lagi perang. Banyak tentara-tentara yang begadang, atau banyak tentara-tentara yang karena perang di tempat terbuka dingin semua. Dan banyak alasan. Nabi Muhammad pernah sholat isya malam pisan. Ditunggu ku para sahabatnya, ini karena ngobrol Nabi itu dengan seseorang gitu. Jadi sebenarnya ada kondisi-kondisi tertentu di mana Nabi pun terlambat sholat. Tapi di sisi lain, Nabi itu menekankan bahwa sholat itu tepat pada waktunya. Banyak itu, pokoknya harus tepat pada waktunya dan lain-lain. Tapi nggak usah marah-marah juga kan ya? Enggak, biasa aja. Nah, maka dari itu Imam Malik itu mengajukan sebuah solusi. Jadi kata Imam Malik, sholat tepat waktu itu adalah sholat utama. Sholat yang terlambat itu adalah sholat ampunan. Jadi sholat yang penuh ampunan. Kenapa gitu? Karena pasti dosa. Tapi ketika sholat itu menggugurkan dosa. Jadi kata Imam Malik, ada sholat utama sebaiknya mah di awal, ada sholat yang lalai di akhir, tapi ketika dia menjalankan sholat dia tetap mendapatkan ampunan. Tapi sisanya
Soal motif terlambat dan lain-lain, ya itu mah diserahkan we kepada Allah, kita mah nggak tahu. Gitu. Udah mah jarang sholat, sekalinya sholat telat dimarahin. Siapa itu? Adalah teman saya. Ya gitu. Tapi itu mah pendapat saya bersumber pada hadis di dalam Bukhari Muslim. Silakan baca langsung, beli kitabnya langsung ya. Di Palasari, toko buku Gramedia atau Ada di mana-mana juga ada. Di Indonesia sudah diterjemahkan, walaupun di Indonesia terjemahannya ringkasan. Tapi ringkasan juga ada yang ringkasannya sampai 2000. Jadi dari 6000 Bukhari Muslim tanpa sensor. Jadi tanpa sensor. Jadi kan Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis itu sampai 300.000. Terus yang sahih itu ternyata hanya 6.000. Nah dari 6.000 itu banyak pengulangan-pengulangan karena ada satu riwayat yang sama yang diceritakan sama sahabat yang lain. Jadi sama. Nah jadi ringkas lagi. Jadi cuma di 2000-an pengulangan-pengulangan itu disimpan sama Bukhari di hadis kitab hadis yang lain. Gitu. Tapi itu sudah di Indonesia sudah dicetak, walaupun banyak ya keterbatasan sedikit-sedikit mah wajar lah. Gitu Kang. Nah, berikutnya pertanyaan berikutnya ya, ini dari adik kita namanya, wow, jangan disebut namanya katanya. Oh, pakai bahasa Inggris ini Kang. Wah? Why most good people failed in life? Kenapa kebanyakan orang baik gagal dalam hidup? Tidak. Orang yang baik itu adalah orang yang berhasil dalam hidupnya. Kalau ada orang yang gagal, nanti ada beberapa bagian di dalam dirinya yang kurang baik. Jadi gini, saya pernah bilang, punten ya, aduh, gara-gara ini disuapin. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada orang baik terus ia dikalahkan, maka dia adalah orang yang jahat. Karena orang yang baik yang dikalahkan itu berarti telah menciptakan kejahatan yang mengalahkan kebajikan. Siapapun yang telah menciptakan kejahatan yang mengalahkan kebajikan, maka dia adalah jahat. Gitu. Maka dalam hal inilah Nabi Muhammad dianggap yang paling baik. Karena apa? Karena paling berhasil. Risalahnya paling berhasil. Jadi di dunia politik berhasil, di dunia perdagangan berhasil. Jadi yang paling penting itu adalah kalau ada orang yang baik tapi dia gagal dalam kehidupannya atau dia merana dalam kehidupannya atau yang semacam itu, maka ada beberapa di antara dirinya yang tidak baik. Misalkan tidak baik dalam memanage waktu, tidak baik dalam membangun komunikasi, tidak baik dalam mengambil sikap dalam sebuah pertemuan dan sebagainya, maka harus diakui saja bahwa pada bagian itu dia kurang baik. Sebab orang yang baik berarti keseluruhan dia harus menciptakan kemenangan untuk kebaikan. Gitu kan. Ya, itu saya setuju sih. Banyak saya kenal orang-orang yang baik, ketika mereka gagal, mereka punya kecenderungan menyalahkan dunia di sekitarnya. Iya. Tidak melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri sih. Iya. Kenapa dia gagal gitu. Dan kadang memang orang-orang baik ini, tadi juga soalnya ada komentar ya, wah ini pertanyaan klasik, kenapa cowok yang baik susah ngedapetin cowok. Hah? Tapi Cowok yang baik susah ngedapetin cowok? ngedapetin cewek. Oh. Ya tapi apapun orientasi seksualnya saya nggak ada masalah. Jangan-jangan ini. Tapi cowok yang brengsek gampang ngedapetin cewek, katanya begitu. Nah, kalau cowok brengsek bisa mendapatkan cewek yang baik, itu gara-gara cowok brengsek itu biasanya testosteronnya keluar. Testosteron yang biasanya keluar itu biasanya kecium sama cewek. Jadi cewek itu punya sistem indera yang berbeda dengan laki-laki, di mana dia bisa mencium bau feromon lebih pekat, lebih kuat daripada laki-laki. Pernah gak kita nyium orok? Kan hasem, tapi kita tuh ngerasa enak dan nyaman. Pernah ya? Nah, si perempuan itu bisa merasakan kenyamanan dengan mencium bau badan laki-laki dengan atau tanpa si laki-laki itu mengeluarkan aroma, tapi masuk ke sini. Nah, cowok-cowok yang brengsek, yang badass, cowok yang ya yang kayak gitu, Jarang mandi. Oh enggak. bukan. Bukan jarang mandi, tapi misalkan suka mainin cewek gitu dan lain-lain, yang dikasep-kasep gitu, yang apa, yang pokoknya mah intinya yang suka mainin cewek itu memang feromonnya pekat dan cukup untuk bisa. Sedangkan cowok yang baik itu pada umumnya adalah, yang dimaksud cowok baik itu adalah cowok yang pendiam,
cowok yang ya kayak gitu ya. Nah sebenarnya mari kita buka definisi baik dan buruk gitu. Jadi bisa aja cowok yang urakan tapi keren dan berakhlak gitu kan, bisa aja seperti itu. Jadi pada umumnya istilah cowok brengsek dapat cewek gampang tapi cowok baik, itu yang dimaksud baik itu di situ adalah yang introvert gitu, yang suka mengalah, yang suka apa. Padahal cowok yang baik itu adalah cowok yang justru untuk banyak harapan wanita itu adalah yang bisa ngedrive dirinya sendiri gitu. Suka ngikutin Dr. Jordan Peterson nggak kan? Pernah oh iya. Yang suka ribut sama feminis bukan? Ya. Iya. Salah satu yang menarik di situ adalah kayak gini. Kenapa sih cewek-cewek seneng nontonin kayak film-film Twilight, vampir, terus suka nonton Beauty and the Beast gitu? Iya. Karena menurut dia, ya ini menurut dia ya, cewek ini ada kecenderungan tertarik sama monster. Jadi ketika ada cowok yang brengsek, cenderung seperti monster, ada keinginan untuk menaklukkan dari si monster ini menjadi monster yang jinak. Gitu. Makanya ketika itu terjadi, terus kemudian mereka menikah, biasanya jadi masalah ketika monsternya udah jinak beneran. Oke, ini mau dilanjut soal ini? Enggak, tapi dalam rumus biologis itu beneran gitu. Ya. Ada bukunya, tata non. Parent, ada hipotesis namanya parent invest apa ya, saya lupa, tapi memang mengarahnya ke sana. Ya. Lanjut. Udah berapa menit itu? Lanjut. 27 menit, Pak. Waduh. 27. Nah, ini ada pertanyaan, tapi kalau kata saya sih nggak usah dijawab ya. Nama asli Pak Guru Gembul, kalau boleh tahu siapa? Nah, mau dijawab sama Akang atau sama saya? Agni. Nah, kalau mau tahu nama Pak Guru Gembul aslinya siapa, bisa datang jadi iklan setiap minggu ketiga ke Glory Box. Kalau kita masuk tim, insya Allah lah udah pada tahu nama saya yang asli. Nama saya Agni titik-titik. Ya, tapi itu juga singkatan kan, bukan ini gitu. Ya gitulah. Sudah ya, jelas ya pertanyaannya. Jawabannya sih nggak jelas, pertanyaannya jelas. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa bedanya kualitas akademisi Indonesia yang lulusan luar negeri dalam kurung negara maju dengan yang di dalam negeri? Ya, eta mah sebenarnya ya tergantung orangnya juga sih Kang. Tapi di luar negeri itu ada banyak sekali faktor-faktor yang membuat mereka jauh lebih maju dibandingkan dengan lulusan-lulusan kita. Lulusan kita misalkan yang bergelar profesor di Indonesia itu jumlahnya sangat sedikit yang jadi dosen. Ya, cuma 2% dari seluruh dosen di Indonesia. Jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara misalkan di Amerika Serikat yang lebih dari 10%. Dari situnya aja kualitasnya udah ketahuan. Belum lagi profesor-profesor yang dimaksud itu aktif. Jadi Bara ya, kalau mau lihat profesor-profesor luar negeri, itu banyak yang masih muda-muda. Banyak yang masih charming-charming gitu. Tapi ketika mereka nulisnya itu kayak novel gitu. Enak banget dibaca. Pas saya mah, ya ini mah pengalaman gitu ya. Jadi saya mohon maaf ya, saya mah lebih suka tulisan-tulisan dari orang luar gitu yang berbahasa Inggris daripada tulisan kita. Sebab tulisan yang bahasa luar masa baca novel kita teh. Jadi dimulainya tuh dari seni, karena orang-orang sana mah kan kuatnya tuh di seni sastra dulu, apa dulu. Ya memang ada. Jadi di luar itu ada jurnal-jurnal yang khusus untuk akademisi yang ribet nanti katulungan bahasanya, ada yang untuk dijual kepada masyarakat, ada yang tengah-tengah. Yang Richard Dawkins itu yang tengah-tengah, dia bisa menggabungkan gitu. Nah, mereka bisa aja nulis yang ngejelimet gitu, ada juga yang memberikan penjelasan gitu dengan ini ada. Nah, tapi kualitas mereka itu benar-benar bagus gitu. Sedangkan kita, profesor di Indonesia itu ada dan banyak. Tapi di antara yang banyak itu jumlahnya sekitar 6 ribuan. Kemarin katanya dikit.
Iya 6.000-an seluruh Indonesia mah tuh. Dikit kan? Dikit bisa. Itu Iya, teh lihat aja. sebagian di antaranya teh ada nu plagiat, ada yang beli. Saya pernah ketemu sama profesor akademisi eta mah. Yang bikin karya ilmiahnya itu penelitiannya itu bayar ke orang lain. Nah, kalau saya mah suka ngikutin ini kan Profesor Kalkulus Oh, yang iya. di Tintin. Alah. ya, nur ada ciple. Ya, tapi kalau misalkan mau ke luar negeri, yang Australia, Selandia Baru kan nyaman-nyaman tuh. Ya. Profesornya juga di sana bagus-bagus, lucu-lucu. Jangan ke Zimbabwe aja ya. Ke Amerika Serikat juga di situ tuh ribet. Karena ilmuwan-ilmuwan di sana itu harus disesuaikan dengan kepentingan ekonomi dan politik, temuan-temuannya itu dan ideologi. Tapi kalau misalkan negara Skandinavia, Australia, Selandia Baru gitu, negara-negara yang kayak gitu, ya tetap ada kepentingan tapi mereka lebih pure gitu. Ya, jangan tanya Indonesia. Ya. Gitulah Kang. Oke, pertanyaan berikutnya. Kang, sebenarnya ada nggak sih istilah orang tua durhaka karena salahnya pola asuh dalam mendidik anak? Bahkan istilah anak durhaka pun itu adalah istilah budaya. Jadi kalau kita misalkan menciptakan istilah baru, orang tua durhaka dan lain-lain dengan kriteria tertentu yang memang memenuhi syarat, ya bisa aja kita menciptakan ada paman durhaka, ibu durhaka, anak durhaka, siapa lagi paman durhaka dan sebagainya. Selama dia balik, dia layak untuk disebut durhaka kalau misalkan dengan kriteria tertentu. Misalkan dia nyabokan budak, bukan nyebokin tapi namparin anak, dia melampiaskan amarahnya kepada anak. Kan banyak diantara kita yang marah ke anak teh bukan karena si anak itu nggak bisa diatur, tapi karena dia sudah stres duluan, dia marah-marah gitu. Tapi kan parenting itu hanya untuk orang mampu kan? Tidak, parenting itu untuk semua orang. Parenting untuk orang mampu itu kalau kita daftar ke komunitas homeschooling. Tapi kalau gabung ke sekolah Maitreya yang sedang kita bangun, insya Allah itu tidak usah ada yang gitu-gitu. Intinya adalah begini. Intinya hal yang sederhana ya. Kalau orang tua berdedikasi, anggaplah misalkan dianggap ya perempuan si orang tua itu teh nggak punya latar psikologi, nggak ngerti parenting, nggak ngerti apa, anggaplah seperti itu, nggak apa-apa, dia nggak butuh duit untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Dia cukup berdedikasi, karena dari dedikasi itu ada ribuan artikel yang bisa memberikan penjelasan kepada kita bagaimana cara mendidik anak yang baik. Tapi apa Kang bisa ngomong kayak gitu ke supir angkot yang sekarang lagi susah ngedapetin uang, pulang ke rumah Marah-marah, istri marah-marah, anak duit jajan kurang, terus ya lagi lucu-lucunya lah anak bandelnya gitu. Apa kita bisa ngomong kayak gitu? ada cuman ngomong mah bisa, tapi ada diterima mah urusan lain. Tapi memang kesulitan kita itu adalah yaitu kemiskinan struktural, kebodohan struktural. Jadi kalau misalkan sudah terlalu bodoh, dia akhirnya dibesarkan sama orang tua yang bodoh, dia akhirnya juga berpikir dengan cara orang yang bodoh, saya mohon maaf ya. Dan karena itu maka ekonomi mereka menjadi ekonomi yang bodoh, dan cara mendidik anak mereka juga cara mendidik anak yang bodoh. Ya itu kalau sudah kemiskinan dan kebodohan struktural gitu, lingkaran setan masuk ke situ. Tapi sejauh kita mampu ngomong sedikit, dua dikit kepada orang-orang, saya mah yakin, karena banyak sampai sekarang juga kisah-kisah inspiratif anak sopir angkot tapi dia dibesarkan dengan cara yang baik gitu kan. Ya bapak saya juga kan ini wah ceritanya sedih, tapi kan saya bisa jadi kayak gini. Nah jadi sebenarnya Nggak apa-apa Kang, bisa mau surhat tuh. secara nggak usah jadi emosional. Secara apa? Secara teori memang orang yang bodoh akan membesarkan orang yang bodoh. Tetapi dalam banyak sekali kasus dan cerita kita menemukan banyak orang yang mampu untuk nahan, untuk bisa memutus mata rantai lingkaran setan itu. Insya Allah lah. Makanya kuncinya yang tadi itu adalah berdedikasi. Dan saya kemarin ketemu sama sopir freelance, tapi insya Allah nampaknya dia punya pikiran yang relatif maju gitu. Saya yakin dia mengasuh anaknya juga menjadi jauh lebih baik, insya Allah lah. Pertanyaan berikutnya, Keberapa ini Kang? ini tadi udah menjawab pertanyaan ke 270, masih ada. Oke, pertanyaan berikutnya.
Ini juga saya nggak terlalu ikutin ya. Apakah proposisi Yuri Benzemov, agen KGB, terhadap demoralisasi bangsa adalah bagian dari kehancuran Eropa dan bangsa lainnya? Wah, saya tidak tahu ini. Siapa? Yuri Benzemov. Lewat, tapi sebutkan satu kata kunci aja. Saya mungkin ingat karyanya, tapi saya nggak tahu namanya. Saya Coba. mungkin pernah baca. Ya. Cok apa? Kata kuncinya hijau ya? Jadi dia agen KGB yang defect ke Amerika. Wah, lewat punten akhirnya tidak Kita terjawab. skip aja dulu ya. Skip. Dibikin tersendiri. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sebagai orang yang hidup di lingkungan orang-orang Jawa, tak asing bila terdapat etika tersendiri yang mereka anut turun-temurun, yaitu salah satunya adalah etika sungkan. Sungkan. Dalam penggunaannya pasti tidak bisa berlebihan dan tahu momen yang pas dalam menggunakannya. Lalu, bagaimanakah etika Jawa ini dapat membawa manfaat? Dan bagaimana etika ini dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat? Suara hujan gini tuh kedengaran nggak ya? Ini suara kita? Nggak apa-apa, Kang, biar romantis. Ah gitu. Tapi gini Kang, etika, adat, tradisi, Ya. dan hal yang semacam itu adalah reaksi komunal masyarakat atas satu tantangan alam tertentu atau satu tantangan sosial tertentu. Itu mah pasti gitu. Jadi kenapa ada adab, kenapa ada adat? Munculnya sebagai reaksi atas tantangan. Nah, jadi kalau tantangannya itu berubah, maka sudah selayaknya adat itu berubah sebenarnya. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh seperti ini, orang Jawa kalau ketemu sama orang Sumatera misalkan, banyak memunculkan kesalahpahaman. Kata orang Jawa itu beledag-beledag, tidak menghargai etika. Kata orang Sumatera itu orang Jawa mah munafik, ngomongnya bersayap dan lain-lain. Nah, kenapa seperti itu? Bukan karena dua-duanya itu jahat, tapi karena tantangan alam yang dihadapinya sangat berbeda. Orang Jawa hidup di tanah yang sangat subur. Tantangan alam mereka itu sangat sedikit. Karena tantangan alam mereka itu sangat sedikit, maka mereka itu tidak terbiasa berebut sumber daya, tidak biasa konflik. Orang Jawa ngeduk tanah dimanapun dia akan memancarkan air untuk sebagian besar wilayah di Pulau Jawa. Atau kalaupun tidak usah ngeduk, sungai mengalir di mana-mana, banyak sekali. Dari sini ke rumah saya lewat berapa sungai itu banyak sekali, termasuk Solokan. Nah, jadi karena orang-orang Jawa itu tidak terbiasa untuk konflik dan berebut sumber daya, maka mereka takut sekali kalau mereka itu konflik. Kalau takut, mereka tuh takut sekali menyulut masalah. Jadi mau makan, ada orangnya, jadi sedikit-sedikit malu, takut gitu kan, sungkan. Sama ketemu sama orang tua, dia salah, tapi nggak akan ditegur, nanti aja, karena takut konflik. Orang-orang Sunda dan orang-orang Jawa relatif sangat takut terhadap konflik, sehingga mereka memunculkan kalimat-kalimat bersayap, sungkan, sungkem, dan lain-lain. Itu muncul dari sistem, itu muncul sebagai reaksi mereka dari tantangan alam yang mudah mereka pecahkan. Sedangkan orang Eropa misalkan, mereka sejak awal kesulitan untuk mendapat ini, jadi mereka ceplas-ceplos, ayo kalau gini ya gini gitu, nggak usah, nantilah di ini aja gitu. Berarti saya anomali ya, Tia? Kenapa? Kan kemarin di traktir Kang Guru, saya mah udah pesan makanan di tempat sekalian sama dibawa pulang buat ke rumah. Orang Nggak Jawa sungkan, bukan? kan? Sunda. Nah, ini orang Sunda pengkhianat ini. Atau sih, nah, tapi ada yang bisa mengubah itu. Nah, Kan tadi itu masalah tantangan alam. Nah, kalau tantangan sosialnya mengubah dia menjadi seperti itu, bisa saja. Misalkan si orang itu tuh dibesarkan di keluarga yang lebih terbuka gitu, yang berasal dari multi etnis, yang berasal dari yang kayak gitu, maka tantangan sosial itu bisa aja merubah, mereduksi tantangan alam itu. Jadi karakter orang bisa saja menjadi berbeda gara-gara dibesarkan sama lingkungan sosial yang berbeda. nah, menurut Akang sendiri, si budaya sungkan ini masih relevan nggak untuk hari ini? Untuk Untuk menjawab pertanyaannya.
Untuk kota-kota besar tidak, karena tantangannya berbeda. Jadi sebaiknya lebih cespleng aja, lebih terus terang aja. Nah, apakah nanti kita bisa melanggar tradisi Jawa? Tidak, karena inti dari tradisi Jawa dalam konteks itu bukan sungkan atau tidak, tetapi menghindari konflik atau tidak. Ya, betul. Kan bisa aja kita menghindari konflik dengan cara tidak usah sungkem, tidak usah sungkan. Misalkan begitu. Sehingga saya sama Akang pateke-teke, insya Allah tidak akan saling ribut karena sudah saling kenal. Begitu. Jadi ya untuk lingkungan tertentu, misalkan kota-kota besar yang tidak terpengaruh oleh alam, tidak apa dan membutuhkan masyarakat yang lebih taktis, mungkin sungkem itu sebaiknya digeser sesuai dengan makna universalnya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Kang. Ini saya nggak tahu siapa yang nanya dan kenapa nanya ini, tapi ini bodor pisan. Apa yang Bapak lakukan jika sebagai pengikut Kristus di masa ketika Yesus disalib? Apakah Bapak akan ikut menyalib? Apakah kabur seperti para murid lainnya? Apakah menyelamatkan Yesus? Tapi saya murid Kristus dalam artian secara teologis orang-orang Islam wajib mengikuti akhlak syariat Yesus. Jadi misalkan di dalam Quran itu gak ada kalau meninggal dikafani, itu kan adanya di Alkitab. Nah, jadi kita ikut aja yang di Alkitab itu, misalkan begitu ya. Jadi secara teologis begitu. Secara historis saya mengenal Yesus itu sebagai seorang pendobrak. Jadi Yahudi pada waktu itu terlalu tekstual, terlalu legalis. Jadi dia menutup kebijaksanaan, bukan berarti Yahudi secara keseluruhan gitu ya. Tapi Yahudi pada waktu itu terlalu termakan pada legalis, terlalu termakan pada aturan-aturan syariat yang ketat. Sehingga tidak bisa berusaha. Nah, Yesus itu melampaui itu. Jadi kalau aturannya begini, ya kata Yesus belum tentu aturannya seperti ini, bisa juga aturan yang lain. Jadi kalau misalkan Yesus hidup di zaman sekarang, itu disebutnya liberal. Karena dia menentang syariat kalau kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ada perempuan yang berzina, hukumnya, tekstualnya dibunuh. Yesus malah, emang di sini siapa yang layak membunuh? Kan kalian juga semuanya pendosa. Atau jangan-jangan di sini juga ada yang penzina tapi nggak ketahuan. Ya misalkan yang gitulah kalau ditambah-tambah gitu ya. Nah, maka Yesus itu dalam konteks ini adalah pendobrak. Maka kalau saya ada di zaman Yesus, maka saya akan membelanya. Saya akan berjuang bersamanya dan saya akan menjadi bagian dari orang yang dalam tanda kutip memurnikan tauhid itu. Tetapi kalau misalkan saya harus ribut dengan bangsa Romawi, saya mau jadi manajernya Yesus. Saya mohon maaf ya, ini mah kan pertanyaannya nakal gitu. Karena Yesus itu punya satu kendala besar. Seperti yang tadi itu, bahwa Yesus gagal untuk mendapatkan pengikut yang memadai. Jumlahnya sedikit sekali, cuma belasan. Berhadapan dengan sistem yang sangat besar gitu. Dalam masa hidupnya. Iya. Mungkin gara-gara terlalu revolusioner gitu, atau pada waktu itu memang melawan Yahudi ongkoh, melawan bangsa Romawi ongkoh gitu, mungkin ya seperti itu. Tapi ini tuh udah adan. Jadi saya akan menjadi bagian dari orang yang membelanya. Tapi saya akan bermain cantik ketika harus berhadapan dengan orang Romawi gitu. Keprot barudak. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir mau di... Ya udah sok pertanyaan terakhir, tapi ini udah adan sok terakhir. Apakah Islam di Indonesia akan menjadi minoritas di masa depan? Melihat data terbaru pemerintah per 2022, pemurtadan lebih banyak ketimbang mualaf. Ya, ini aduh, memang dari kalangan evangelis itu mereka punya banyak sekali data bahwa pemurtadan itu cukup banyak di Indonesia. Dan pemurtadan itu terjadi karena banyak hal. Di antaranya adalah karena orang-orang Islam itu banyak yang mengintimidasi orang yang lain. Yang tadi itu jarang sholat, pas mau taubat, mau sholat, dicarekan. Kamu kemana aja selama ini? Wow gitu. Nah, itu masalah kecil dan orang yang imannya udah lemah malah benar-benar habis dengan cara seperti itu. Ada juga orang yang kenapa sih Islam teh gogorowokan, demo, ini jalan, atau ada juga ada orang yang jadi murtad gara-gara dia melihat dia tuh rumahnya dekat pesantren.
Tapi mungkin istilahnya jangan murtad ya, bisa ada yang tersinggung. Mualaf Kristen. Oh, malah. Nggak murtad aja karena ini umum, ada yang jadi ateis, ada yang jadi Buddhis gitu nya. Nah, ada juga orang-orang yang misalkan dia tuh tinggalnya dekat pesantren. Ini mah kisah nyata. Tinggal di depan pesantren, terus pas lihat orang yang keluar pesantren teh ngudud, kararotor, kararucel, wudunya teh di tempat rame-rame, andukan rame-rame gitu. Oh, Islam teh gini gitu. Kan akhirnya banyak yang gitu. Terus kalau misalkan ditanya, emang Islam teh kayak gitu, terus dia teh langsung ada dalil keluar gitu kan. Nah, ini teh sebenarnya banyak yang akhirnya menjadi murtad. Makanya kalangan evangelis kemudian menjelaskan memang banyak sekali data internal dari mereka, murtadin itu banyak. Tapi dari PEW research yang ini mengawasi agama di seluruh dunia, itu populasi umat Islam relatif relatif stabil di banyak wilayah. Ada beberapa yang turun drastis di Suriname, di Turki, di Iran, di negara-negara Timur Tengah karena mereka banyak yang konflik. Tapi mereka tuh berubah dari Islam menjadi Islam nominal gitu. Jadi kayak Zinedine Zidane, kayak Benzema gitu. Mereka tetap Muslim, tapi mereka udah hilang kontak dengan tradisi yang semacam itu gitu. Jadi pindahnya kalau menurut PEW Research itu begitu. Kalau yang di Iran memang banyak juga yang pindah ke Kristen, pindah ke aliran Zoroaster, aliran-aliran dalam Zoroaster gitu dan lain sebagainya. Iya, makanya buat siapapun yang misalkan peduli sama Islam, ya yang nggak peduli mah ya biasa aja. Tapi kalau yang peduli ya ini. Tapi kan ada teman saya itu yang bikin jawaban yang paling ngeri gitu. Kan dia tuh nanya, kan kuota haji itu penuh terus, ada yang nahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun gitu kan, nggak ininya teh. Nah gimana solusinya? Solusinya adalah kristenisasi gitu. Ketawa tuh. Itu dari si itu. Nah gitu, tapi itu mah ya apa, dark joke gitu maksudnya. Ya jadi ya itu membuat introspeksi sama-sama aja. Tapi apakah angka suatu hal yang relevan ketika kenapa mesti kualitatif ya? Maksudnya gini, ya oke, untuk pertanyaan ini sih saya lebih ke apakah Islam Muslim akan menjadi minoritas di Indonesia masa depan? Bisa jadi kemungkinan. Kenapa? Karena sibuk bunuh-bunuhan antara sesama Muslim. Oh enggak, yang bunuh-bunuh sesama Muslim itu kalau punya anak 8 sekaligus. Oh gitu. Iya, biasanya kan gitu. Ya walaupun sekarang kelahiran Protestan lebih tinggi daripada Muslim. Kalau nggak salah sih tahun 2000 tuh Muslim tuh kenaikannya sekitar 1,6, Protestan itu 2,1, tapi itu dari kelahiran. Jadi dan itu juga dari PEW Research yang ini. Nah cuman ya orang-orang Islam juga banyak ini melakukan Islamisasi kan di daerah timur. Ya itu mah rebutan rebutan kuantitas kayak gitu. Nah, iya, kuantitas itu relevan nggak sih ketika dengan value Islamnya sendiri? Saya nggak ngerasa itu hal yang relevan. Ya, Akang menganggapnya itu tidak relevan, tapi untuk orang yang menganggap bahwa Islam adalah identitas komunal mereka, maka itu penting. Jadi kalau mereka makin sedikit, ibarat mereka tuh berhadapan dengan musuh. Jadi ketika jumlah pasukan makin sedikit, mereka makin panik. Ketika musuh yang makin dikit, mereka senang. Makanya mereka bikin video, yang Kristen bikin video, yang Islam bikin video. Orang Kristen bikin video, pemurtadan terjadi berhasil di mana-mana. Yang orang Islam bikin video, mualaf terjadi di mana-mana. Untuk apa? Untuk identitas komunal mereka yang tadi itu, bukan iman mereka, bukan ekspresi mereka kepada ketaatan kepada Tuhan gitu. Bukan yang itu. Itu pernah saya ngomong di Pak Deddy Kobisa gitu. Saya justru lebih punya pendapat, maksudnya kalau misalnya pertanyaannya adalah di mana kemajuan Islam berikutnya akan dimulai gitu. Saya sih menebak akan dari dunia barat justru, karena Muslim di sana lebih terbiasa dengan pertanyaan, diskusi. Saya kan pernah berkali-kali keluar di sana gitu. Justru ya kita orang-orang di Indonesia itu mendapatkan berita kayak gitu dan karena berharap kayak gitu. Tapi sebenarnya orang-orang di Eropa justru berharap orang-orang di Indonesia yang ingin yang bisa melakukan perubahan-perubahan. Karena sebetulnya saling berharap deh. Iya. Jadi di Amerika Serikat misalkan selalu ada data ribuan mualaf setiap tahun dan sebagainya. Saya tidak berbicara tentang soal tapi ke soal kualitas. Oh, ya. Iya maksudnya. Jadi
banyak mualaf gitu ya. Tapi sebenarnya teh angkanya itu tetap hanya 0,8 sampai 0,9. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang disisihkan. Ada sih profesor, tapi 1-2 jumlah profesor muslim di Amerika Serikat itu sedikit pisan. Sedikit. Jadi dibandingkan dengan, tapi mereka memang lebih taat sebagai citizen, mereka lebih taat, lebih bayar pajak dan sebagainya. Tapi kalau misalkan soal pola pikir dan sebagainya, mereka justru ngarep kita yang mayoritas bisa kayak gitu. Yuk, udah adan, udah selesai. Ya. Kalau menggantung ya gimana lagi dah? Ini untuk bahasa. pertanyaan sih kita sudahin dulu ya. Jadi masih ada 230 pertanyaan lagi, tapi untuk bulan depan lah ya kita lanjutkan. Nah, sementara kita tutup dulu. Mana dipimpin doanya? Doa dulu nggak ini teh? Oke, Kan Beraya biasa di itu sekolah saja. mah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.